Hai semua, kembali lagi bersama Pastori 19. Belakangan ini di dunia maya diramaikan dengan tweetan provokatif dari pemaham liberalisme di Indonesia, yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pertama, soal kisah kehancuran kaum Lut di Sodom dan Gomora yang ditanyakan kehistorisannya. Kedua, kalau benar siksa dan kehancuran itu ada, benarkah itu disebabkan oleh perilaku LGBT? Ketiga, tidak ada ayat yang syarih atau eksplisit menjelaskan bahwa kaum Sodom disiksa karena orientasi seksualnya. Berikut ini jawaban ketiga pertanyaan pro kontra dari kalangan masyarakat kita, yakni mengenai 5 bantahan yang membuktikan bahwa Sodom dan Gomora diazab akibat LGBT. 1. Bukti dari Al-Quran. Quran Surat Al-Ankabut 28-29. Ingatlah, ketika Lut berkata kepada kaumnya, kalian benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun umat sebelum kalian. Apakah pantas kalian mendatangi laki-laki, memaksa dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian? Jawaban kaumnya, tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Quran Surat Al-Ankabut 30. Ibrahim bertanya, apakah urusan kalian hai para utusan? Mereka menjawab, kami diutus kepada kaum yang berdosa, yaitu kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah, yang ditandai di sisi Tuhanmu, untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Zariyat 31-34. Mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Quran Surat Al-Hijr 73-76. 2. Fakta arkeologis memperkuat kebenaran ayat. Penulis buku The Bible as History, Werner Keller, menjelaskan berdasarkan data-data arkeologis yang dipunyainya, bahwa pada suatu waktu seluruh lembah Sadim yang mencakup wilayah Sodom dan Gomora, amblas hingga mencapai kedalaman yang mengerikan. Kehancuran ini terjadi dengan gempa bumi dahsyat yang disertai beberapa kali letusan, juga percikan cahaya yang muncul dari gas alam dan kebakaran yang hebat. Penjelasan Keller ini senada dengan penjelasan ayat berikut. Kami hujani mereka dengan hujan batu, maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Quran Surat Al-Syu'ara 173. 3. Bukan semata bencana alam biasa. Laut Mati atau Danau Lut memang termasuk daerah gempa aktif. Laut itu terletak di rekahan tektonik atau plat tektoniks, aktif sejauh 300 km. Sepanjang sisi yang menghubungkannya dengan Danau Tiberias di utara hingga pertengahan lembah Irba di sebelah selatan. Namun, uap berbatu dan lapisan dalam batu gunung berapi menunjukkan bahwa tempat ini mendapat gempa yang dahsyat dan gunung berapi yang luar biasa pada suatu waktu. Malapetaka ini sesuai dengan gambaran Al-Quran pada ayat berikut. Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, Quran Surat Hud 82. Dalam hal ini, Al-Quran memberi isyarat bahwa kejadian yang paling tepat adalah gempa gunung berapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah atau kami balikkan. Quran Surat Hud 82. Ayat ini memberi petunjuk terjadinya gempa berdampak pada gunung berapi sehingga ia meletus di atas permukaan bumi agar bisa meninggalkan jejak kehancuran, rekahan, dan uap. 4. Fakta ilmiah soal Danau Lut. Beberapa petunjuk yang jelas, juga tanda-tanda kasat mata, yang terlihat di Danau Lut, memberikan pesan bahwa ada maksud di balik semua itu. Dengan pola yang sama, semua peristiwa yang diinformasikan oleh Al-Quran, terjadi di Timur Tengah, Jazirah Arab, dan Mesir. Tepat di tengah-tengah beberapa wilayah inilah Danau Lut berada. Danau Lut dan beberapa wilayah di sekitarnya menjadi pusat perhatian para ahli geologi. Karena, laut ini mengalami penurunan 400 meter dari permukaan Laut Tengah. Padahal, titik terendah di laut itu mempunyai kedalaman 400 meter dari permukaan laut.
5. Terjadi pada tahun 1800 sebelum Masehi dan hasil penelitian geologis. Diperkirakan kisah kehancuran kaum Lut yang diceritakan Al-Quran terjadi pada tahun 1800 sebelum Masehi. Saat melakukan kajian geologi dan kepurbakalaan, Keller menjelaskan bahwa Sodom dan Gomora itu terletak di lembah Sadim yang menjadi kawasan paling turun dan sulit dijangkau di Danau Lut. Padahal, tempat itu dulu paling banyak dihuni di muka bumi, juga paling menonjol dalam strukturnya. Ini menjadi petunjuk yang memperlihatkan peristiwa kehancuran yang diriwayatkan Al-Quran. Penelitian geologis dari segi dinamika bencana kaum Lut mengungkapkan bahwa gempa yang memporak-porandakan kaum ini sebagai akibat dari pembentukan rekahan yang panjang di bumi, garis rekahan, sejauh 190 meter. Garis rekahan inilah yang membentuk danau Sungai Yordania.